Salam. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita satukan hati dan jiwa kita. Kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Kita saat teduh sejenak. Amin. Kita puji Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Saat yang
dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, berilah kepada kami hati yang teguh, yang kudus, pikiran yang baik, dan sukacita melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Berikanlah damai kepada kami, agar kami merasa tentram, hidup di dalam perlindungan-Mu. Kiranya kami senantiasa berpegang kepada firman-Mu dalam menghadapi musuh-musuh kami. Kiranya Engkau memelihara dan menguatkan kami, karena Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Untuk menyambut pembacaan firman, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-6 setelah Trinitatis dengan tema doa memohon keselamatan yang diambil dari Matius pasal 6 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Kita baca secara responsoria. Di ayat 13 kita baca bersama-sama.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kita baca bersama. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta melakukannya. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 453 ayat 1 dan ayat 3. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Adakah hatimu syarat, jiwa ragamu lelah? Yesuslah penolong kita, naikkan doa padanya. Biar kawan lain menghilang, Yesus kawan yang bakal. Ia mau menghibur kita atas doa padanya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita sepanjang minggu yang lalu, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa yang kita sengaja maupun tidak sengaja terhadap saudara-saudara kita maupun di tengah keluarga yang telah menyinggung perasaan dan melukai hati mereka, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, marilah kita mengaku dan menyesali segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Marilah kita memasuki saat teduh untuk berdoa di dalam hati kita masing-masing.
Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami, agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus dan mulia di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupegang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan 2. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, khawatirmu semua tetanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya. Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri akan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari Mazmur pasal ke-25 ayat 10. Mazmur pasal 25 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Segala jalan Tuhan adalah kasih, setia, dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 388 ayat 1 dan ayat 2. Selamat di tangan Yesus, aman pelukannya,
Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita sama-sama ucapkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Untuk menyambut sabda Tuhan, kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 15 ayat 1. Siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sejak semulanya dan selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan menyambut firman-Mu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom. Firman Tuhan yang menjadi nats khotbah evangelium bagi kita pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal yang ke-18 mulai dari ayat 22 sampai ayat 33. Beginilah firman Tuhan.
Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Abraham datang mendekat dan berkata, "Apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil?" Tuhan berfirman, "Jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka." Abraham menyahut, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu?" Firman-Nya, "Aku tidak memusnahkannya jika kudapati 45 di sana." Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, "Sekiranya 40 didapati di sana," firman-Nya, "aku tidak akan berbuat demikian karena 40 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan berbuat demikian jika kudapati 30 di sana." Katanya, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri," kata kepada Tuhan, "sekiranya 20 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Katanya, "Janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja, sekiranya 10 didapati di sana." Firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham, dan kembalilah Abraham ke tempat tinggalnya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, jika ada kota yang kita anggap sebagai kota yang jahat atau penuh dengan dosa, bagaimanakah sikap kita sebagai seorang Kristen? Karena di dunia ini ada saja kota yang disebut dengan kota jahat atau kota yang berdosa atau daerah yang berdosa. Misalnya kalau kita membuka di Google, salah satu kota yang disebut kota dosa adalah kota Las Vegas yang ada di Amerika Serikat. Dijuluki sebagai Sin City, kota berdosa. Mengapa dikatakan Las Vegas sebagai kota dosa atau penuh dengan dosa? Karena di sana ditemukan banyaknya prostitusi.
banyaknya ditemukan di sana perjudian dan bahkan judi online seperti yang ada sekarang ini. Banyaknya ditemukan di sana kriminalitas yang terorganisir, sehingga kota itu terkenal dengan kota dosa. Hal yang sama juga kalau misalnya kita lihat di daerah kita atau di kota kita, betapa banyak kejahatan-kejahatan, ada pergaulan bebas, free sex, prostitusi, judi online, kemabukan dan sebagainya, begal, orang-orang yang melakukan kejahatan dengan modus-modus baru. Melihat kenyataan ini semuanya, kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, bagaimanakah sikap kita terhadap kota atau daerah seperti itu? Bapak Ibu saudara-saudara, melalui firman Tuhan ini, kita akan melihat satu jawaban yang sangat penting bagaimana orang Kristen menyikapi kota-kota jahat ini, yaitu doa memohon keselamatan. Doa memohon keselamatan maksudnya doa untuk memohon kekondusifan, kesejahteraan. Doa memohon untuk kedamaian, ketenangan. Dan termasuk dalam teks ini, kalau kita renungkan, kita melihat seorang pendoa Syafat memohon keselamatan akan kota Sodom dan Gomora. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk melihat sosok seorang Abraham, seorang yang sangat dekat dengan Tuhan, yang kepadanya Tuhan memberikan perjanjian. Melalui keturunannya, maka dunia akan diberkati. Kita melihat spiritualitas Abraham yang luar biasa, yang sangat dekat dengan Tuhan. Sehingga rencana-rencana Tuhan pun diberitahukan kepadanya. Ini sesuatu yang luar biasa. Karena hubungannya yang dekat dengan Tuhan dan dia seorang yang beriman, maka peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang pun diberitahu. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini kerohaniannya, spiritualitasnya yang begitu hebat. Rencana-rencana Tuhan pun, rahasia Tuhan pun diberitahukan kepadanya. Saudara-saudara, dalam konteks firman Tuhan hari ini, dikisahkan ada dua kota yang berdosa, yaitu kota Sodom dan Gomora. Orang-orang di kota ini sangat jahat. Mengapa dikatakan sangat jahat? Karena begitu banyak kejahatan-kejahatan, termasuk pergaulan bebas, prostitusi, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, terjadi di kota ini. Sesuatu yang memilukan hati Tuhan. Belum lagi kejahatan-kejahatan yang lain. Oleh karena itu, dengan kejahatan yang luar biasa ini, Allah memberitahukan bahwa kedua kota ini akan dimusnahkan oleh Tuhan. Dan itu disampaikan kepada Abraham. Lalu bagaimanakah sikap Abraham sebagai seorang yang dekat kepada Tuhan dalam menyikapi peristiwa pemusnahan kedua kota ini? Melalui teks ini kita melihat bahwa Abraham tampil sebagai pembela. Abraham tampil sebagai the lawyer. Dia datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Memang dalam kenyataannya
kota Sodom dan Gomora ini begitu hebat dosa-dosanya. Dalam ayat 20 dikatakan jeritan terhadap Sodom dan Gomora sungguh banyak dan sungguh sangat berat dosanya. Dan Allah mengetahui bahwa kejahatannya sudah masak dan segera akan dimusnahkan. Tetapi Abraham datang mendekat kepada Tuhan. Dia melakukan percakapan. Tidak sekedar percakapan, dia melakukan negosiasi. Abraham berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Masakan hakim segenap bumi akan menghukum dengan tidak adil, sehingga orang-orang benar akan mati bersama-sama dengan orang fasik. Dan dalam pembelaan ini Abraham begitu kuat, seolah-olah memprotes tindakan Tuhan yang akan menghukum kota Sodom dan Gomora yang di dalamnya ada orang benar dan orang fasik, di mana mereka nanti akan mati secara bersama-sama. Seolah-olah orang benar itu sama seperti orang fasik. Tetapi merespon keputusan final Tuhan itu, Abraham berunding dan memohon kepada Tuhan secara bernegosiasi. Abraham berkata kepada Tuhan, bagaimana sekiranya ada 50 orang benar di kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Tuhan, apakah engkau tidak akan mengampuni kota itu jika ada 50 orang benar di dalamnya? Lalu Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Di sini Abraham kembali lagi memberanikan diri. Tuhan, jika ada 45 orang benar di sana, dikurangi dari 50, apakah engkau akan membinasakan kota itu? Tuhan mengatakan, saya tidak akan melakukan itu. Lalu Abraham tampil lagi bernegosiasi, tawar-menawar. Jika ada ditemukan 30 orang benar di sana, apakah engkau akan membinasakan kota itu? Tuhan mengatakan, saya tidak akan melenyapkannya. Jika ada 20 orang benar di sana, jika ada 10 terakhir, 10 orang benar di sana, apakah engkau akan memusnahkan kota itu? Tuhan menjawab, saya tidak akan memusnahkannya. Angka 10 di sini menunjukkan jumlah korum dalam ibadah persekutuan orang Yahudi. Jadi kalau orang Yahudi itu beribadah sesuai dengan Taurat, sahnya ibadah itu kalau ada 10 orang. Jadi kalau ada pun 10 orang memenuhi korum, Tuhan, apakah engkau akan memusnahkannya? Tuhan mengatakan, tidak akan memusnahkannya. Lalu di zaman Yesus beribadah kepada Tuhan, kalau itu korum 2 atau 3 orang. Yesus berkata, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada. Tetapi dengan kehadiran Yesus, setelah disalibkan, 1 orang pun berkomunikasi kepada Tuhan, Tuhan itu berkenan. Itulah sebabnya dengan pengorbanan Tuhan, maka kita dengan bebas menghampiri tahta kerajaan Allah. Sehingga begitu mudah bagi kita, bagi orang-orang beriman, bercakap-cakap dengan Tuhan atau berdoa kepada Tuhan karena Kristus. Dan kita memanggil Allah itu Bapa. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan, jika ada 50 orang, 45 orang, 30 orang, 20 orang, 10 orang, 10 orang jumlah yang kecil didapati di kota itu ada orang benar, saya tidak akan memusnahkannya. Itu
itu berarti akan menyelamatkan kota Sodom itu. Itu berarti dengan jumlah orang-orang benar itu akan diberkati dengan kota itu oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya melihat bahwa di tengah-tengah komunitas pun persekutuan kita sangat penting keberadaan orang-orang benar untuk menyanggah hukuman Tuhan. Termasuk di tengah-tengah keluarga. Mungkin orang tua kita, bapak kita tidak dekat dengan Tuhan. Atau mungkin ibu kita tidak dekat dengan Tuhan. Tapi kita sebagai anaknya dekat dengan Tuhan. Kita selalu disiplin beribadah kepada Tuhan. Sehingga keluarga kita diselamatkan oleh Tuhan. Keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Sering juga terjadi bapak kita, orang tua kita bukanlah orang gereja. Tapi hanya mama kita yang tekun ke gereja. Setia berdoa kepada Tuhan. Sehingga keluarga kita diberkati oleh Tuhan. Karena ada 1-2 orang yang setia di tengah-tengah keluarga itu. Ini saya kira memberikan inspirasi bagi kita. Saudara-saudara, kita juga boleh melihat fenomena-fenomena yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Mungkin sebuah kota tidak dihancurkan oleh Tuhan. Karena di situ ada orang-orang benar. Ada orang-orang percaya. Saudara-saudara, merenungkan percakapan Abraham dengan Tuhan tentang pembelaannya terhadap kota Sodom dan Gomora, maka setidaknya kita dapat melihat pesan yang sangat penting. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu Maha Pemurah, adil. Dia mendengarkan dan mengasihi orang-orang benar. Tuhan mendengarkan doa dari orang-orang yang Dia benarkan, orang-orang yang dekat kepadanya. Sehingga ketika Abraham menaikkan doa syafaat ini, sejauh itu Tuhan mengurungkan hukumannya terhadap Sodom dan Gomora. Tetapi nanti karena tidak ada pertobatan, maka di pasal 19 kitab Kejadian ini, Sodom dan Gomora di bumi hanguskan. Karena tidak ada pertobatan. Itu menunjukkan kepada kita, terkadang Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat. Tetapi kalau kita tidak bertobat, maka kita memperoleh hukuman dari Tuhan dengan bentuk hukuman yang ditentukan oleh Tuhan. Jadi Allah itu Maha Pemurah. Dia mendengarkan doa syafaat dari hamba-hambanya. Dan karena orang-orang benar itu, maka sebuah kota tidak di bumi hanguskan oleh Tuhan. Karena orang-orang benar itu, sebuah kota tidak dihancurkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita membaca di website liputan6.com, disebutkan ada 10 kota paling berdosa di dunia. Ada kota Berlin di Jerman, ada kota Amsterdam di Belanda, ada kota Rio de Janeiro di Moskow, ada juga kota Brazil, ada kota Macau Cina dan sebagainya. Ada 10 kota yang paling berdosa di dunia. Nah, ini menurut penelitian ini kriterianya adalah karena banyaknya kejahatan-kejahatan yang terjadi di kota-kota itu. Misalnya seperti tadi pergaulan bebas, prostitusi, judi kasino dan sebagainya, kriminalitas dalam bentuk baru dan sebagainya, sehingga dibuat presentasinya ya dari berbagai negara, sehingga ditentukan 10 kota besar, kota yang paling berdosa di dunia, seperti itu. Tetapi tidak dilenyapkan oleh Tuhan. Nah, yang pertama di sini disebutkan kota Jerman, begitu banyak dosanya gitu ya. Tapi Tuhan belum menjatuhkan hukuman. Mengapa? Karena di situ banyak gereja juga, banyak orang-orang percaya di situ. Mungkin juga di daerah Brazil tidak dilenyapkan oleh Tuhan karena ada di situ orang-orang benar, anak-anak Tuhan di sana. Saudara-saudara,
Adakah kota-kota berdosa di Indonesia? Kalau kita membaca dalam Nawacita Pos yang dilansir tanggal 9 Januari 2025, disebutkan ada 5 kota paling berdosa di Indonesia. Ini sangat menarik kalau kita mendengarkan ya. Nah, yang pertama adalah Jakarta, kemudian Surabaya, kemudian nomor 3 Bandung, termasuk nomor 4 Medan. Disebutkan 5 kota paling berdosa, termasuk yang keempat Medan, yang kelima Batam gitu ya. Kriterianya adalah dengan banyaknya pergaulan bebas dan prostitusi, judi online dan sebagainya, kejahatan-kejahatan yang lain. Tetapi kota kita ini kan masih aman ini. Kita masih bisa kuliah di sini, aman-aman semuanya kan? Mengapa? Karena di sini ada gereja, karena di sini ada orang-orang benar, karena di kota ini banyak anak Tuhan. Amin. Sehingga kita bisa menikmati suasana kota Medan ini secara kondusif. Sekalipun kita tahu banyak juga kejahatan-kejahatan. Kita melihat di sini campur tangan Tuhan yang menopang kota kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, yang sangat penting bagi kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya adalah bagaimana kita meneladani Abraham sebagai pendoa syafaat untuk menopang keselamatan suatu kota. Itu berarti kita semuanya, orang-orang Kristen, terpanggil untuk senantiasa berdoa dengan doa syafaat, mendoakan kota kita ini, mendoakan bangsa dan negara kita ini. Saudara-saudara, terkadang kita agak sulit berdoa syafaat. Karena biasanya kita berdoa untuk kebutuhan diri kita sendiri. Kita lebih mudah berdoa, lebih gampang, mungkin menjadi kebiasaan mendoakan diri kita, mendoakan keluarga kita. Agak sulit mendoakan orang lain, apalagi mendoakan sebuah kota, gitu ya. Tetapi apabila kita sudah masuk ke tahap mendoakan sebuah kota, mendoakan sebuah desa, mendoakan komunitas masyarakat, itu berarti spiritualitas kita telah naik ke tingkat yang tinggi. Jadi kita bukan lagi orang-orang Kristen yang hanya mendoakan kebutuhan kita, tapi kita sudah mampu mendoakan kebutuhan orang lain, bahkan kota secara universal di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara, kita juga perlu mengingat apa yang dipesankan oleh Tuhan kepada Yeremia ketika orang Israel sedang berada dalam pembuangan Babylon. Tuhan berfirman kepada Yeremia, usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Yeremia 29 ayat 7. Jadi usahakanlah kesejahteraan kota di mana kamu dibuang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Saya kira dengan firman ini kita dipanggil untuk sungguh-sungguh berdoa terhadap bangsa dan negara kita. Kita dipanggil untuk sungguh-sungguh berdoa untuk kota Medan ini, supaya Medan ini sejahtera, supaya Medan ini kondusif, aman, sehingga kita bisa beraktivitas, kuliah dengan nyaman dan bekerja dengan baik. Kalau kita mendoakan kota ini semakin banyak perusahaan dan sejahtera, itu adalah kesejahteraan kita, sebagaimana dikatakan oleh firman Tuhan. Dan ini adalah tanggung jawab kita bersama sebagai gereja. Jadi kita tidak bisa egois rohani, hanya mendoakan diri kita sendiri, hanya mendoakan keluarga kita. Tapi Tuhan merindukan kita mendoakan masyarakat, mendoakan kesejahteraan kota ini. Saudara-saudara, melalui firman Tuhan hari ini, jadilah pendoa-pendoa syafaat dalam hidupmu. Ini adalah panggilan Tuhan. Menjadi pendoa-pendoa syafaat, intercession prayer,
Dan doa syafaat ini pada hakikatnya adalah doa untuk orang lain. Prayer for others. Doa untuk orang lain. Intercession prayer. Doa syafaat. Ini saya kira adalah tanggung jawab kita bersama untuk kota kita, untuk bangsa kita, untuk negara kita. Dengan kata lain, kota-kota kita, tempat tinggal kita akan diberkati oleh Tuhan dengan doa-doa syafaat kita. Mari kita terus berdoa untuk kota-kota kita di Indonesia. Karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu, kesejahteraan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan atas firman-Mu yang kami dengarkan pada sore hari ini. Firman-Mu mengajak kami dan memotivasi kami agar setiap orang percaya menjadi pendoa syafaat. Mendoakan kota-kota di mana kami tinggal. Mendoakan daerah-daerah yang belum berkembang, daerah-daerah yang penuh dengan kejahatan. Berdoa supaya mereka bertobat. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu membimbing kami, supaya kami senantiasa berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan, dengan penuh iman. Mendoakan masyarakat, mendoakan pemerintah. Sebab itulah panggilan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga. Kami puji muliakan nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan yang menerangi hati kita untuk memberikan persembahan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, oleh kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin.
Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera, dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Ya Bapa, terima kasih yang sudi Kau beri kepada ciptaan-Mu berkat dan rezeki. Tiada teruraikan kasih-Mu yang besar. Terpujilah Kau Bapa, Rahmani dan Jabar. Apapun yang baik, semua anugerah, dan karena itu pujilah kasih-Nya yang mesra. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Kau punya kerajaan dan Sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.